Kalau di dalam Kristen, pada kebangkitan orang mati, itu orang-orang akan hidup seperti malaikat di surga. Gitu loh. Itu perbedaan antara Kristen dengan Islam. Dalam Kristen mempercaya bahwa ya, dan memang itu nyata, bukti bahwa ya Yesus katakan bahwa pada kebangkitan orang akan hidup seperti malaikat di surga, dan orang tidak memikirkan kawin mengawini. Tapi bedanya ada kalau di Muslim, di Islam masih ada kawin mengawini di surga, dan itu nyata di uh, postingan yang sudah saya postingkan. Tinggal silakan membacanya. Ibu Helen, saya kan tadi bertanya Bu ya, apakah orang mati akan dibangkitkan? Menurut Ibu dari di sana itu bahwa orang akan dibangkitkan ya, dan hidup seperti malaikat Bu. Nah nanti kalau Ibu baca Bible atau Alkitab Ibu akan mendapati bahwa hal ini bertentangan Bu dengan Yesaya 26:14 Bu. Dikatakan mereka sudah mati tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah tidak akan bangkit pula. Gitu, sesungguhnya engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka, Bu. Dan juga di Ayub 7 ayat 9 dikatakan juga bahwa sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia, orang mati tidak akan muncul kembali. Nah, jadi menurut keterangan dari perjanjian lama Bu, kalau orang itu tidak akan bangkit lagi Bu, jadi hilang aja begitu. Nah ini mana yang benar Bu? Dibangkitkan apa tidak dibangkitkan nih? Loh, ayat itu menerangkan apa? Pada kebangkitan. Artinya ya, di dalam Kristen ada kebangkitan. Diterangkan bahwa pada kebangkitan orang sudah tidak kawin dan tidak mengawini. Artinya apa? Bahwa di dalam Kristen itu ada kebangkitan. Makanya dong, tolong ya, kalau seperti Kristen ya, dipakai oleh Roh Kudus sehingga apapun yang kalian ngomong kami sudah mengerti. Tapi karena kamu itu tidak punya Roh Kudus, jadi percuma saya ngomong. Seharusnya kalau kamu punya Roh Kudus, maka kamu secara otomatis akan mengerti ya postingan saya keduanya itu. Yang satu Islam, yang satu Kristen. Kamu pasti sudah mengerti apa maksudnya itu. Tapi karena di dalam dirimu itu tidak ada Roh Kudus, makanya percuma kamu nanya hal yang sama berulang-ulang kali. Injil itu sudah menjelaskan bahwa pada kebangkitan tidak ada orang tidak kawin dan tidak mengawini. Artinya secara otomatis orang yang sudah mati bangkit itu tidak lagi memikirkan duniawi, termasuk hidup kudus seperti malaikat di surga. Itu ayat jelas. Jadi nggak usah nanya lagi. Loh Ibu, jelas bagaimana Bu? Ibu kan menyatakan tadi katanya dibangkitkan, tapi kan saya ini melihat di ayat lain Bu, di dalam perjanjian lama, bahwa orang mati itu tidak dibangkitkan Bu. Ini mana yang benar nih? Jelas dong, di kematian pasti ada kebangkitan. Ya, kematian pasti ada kebangkitan. Tapi sekarang ini orang-orang yang sudah mati itu belum bangkit karena Yesus belum datang pada kali kedua. Artinya dunia belum kiamat. Jadi orang-orang yang sudah mati itu sekarang masih ada di dalam kuburan. Secara tubuh jasmani mungkin sudah dimakan oleh cacing tanah, tapi roh mereka masih ada. Dan pada kedatangan Yesus pada kali kedua, maka orang-orang yang sudah mati akan bangkit. Dan roh mereka itulah yang akan dihakimi. Paham? Jadi ada kebangkitan. Tapi sekarang orang itu belum bangkit karena Yesus belum datang kembali untuk kedua kalinya. Begini Bu Helen ya, kalau saya simak di Yesaya 6 ayat 14 sekali lagi Bu ya. Jadi mereka yang sudah mati itu tidak akan hidup pula begitu. Jadi sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula Bu. Ini mana yang benar? Begitu. Ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali tentang keimanan Kristen di dalam Alkitabnya sendiri. Begitu juga Ibu bisa lihat di Ayub 7 ayat 9. Bahwa sebagaimana orang awan lenyap, jadi seperti awan lenyap aja udah begitu Bu. Jadi orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul lagi. Tidak akan muncul kembali. Jadi ini Ibu yang asumsi begitu ya. Sementara saya sesuai dengan apa Alkitab
katakan begitu. Karena saya itu alkitabiah, Bu. Jadi tidak asal begitu. Umpamanya seperti Ibu tadi bilang bahwa orang sudah mati, rohnya di dalam kubur di situ berarti ya. Saya belum tahu tuh ayatnya di mana Ibu. Mungkin Ibu asumsi dong. Ya. Jadi orang itu akan dibangkitkan apa tidak, Bu? Itu intinya yang saya pertanyakan. Berarti kalau begitu Ibu menentang Yesaya 26 ayat 14 sama Ayub 7 ayat 9. Nah, ini bagaimana, Bu? Mana yang benar? Ibu jangan asumsi dong. Nah, kalau Islam mah seperti ini, ujung-ujungnya ngomongnya asumsi, asumsi, asumsi. Tidak bisa menerima kebenaran karena yang ada di dalam dirimu adalah iblis. Kan bertanya, Bu. Ini sesuai kan dengan pertanyaannya bahwa saya bukan asumsi dong, Bu. Kecuali Ibu, ya. Ibu tidak bisa menunjukkan bunyi Alkitabnya. Ayatnya nggak ada. Kalau saya jelas, Bu. Ibu bisa cek bahwa orang itu tidak akan dibangkitkan, Bu. Nah, ini mana yang benar? Itu di Alkitab Ibu sendiri, Bu. Jadi, di Yesaya 26 ayat 14 itu tidak ada. Mereka yang sudah mati tidak akan dibangkitkan. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula, Bu. Nah, Ibu bisa cek deh. Ya, di Yesaya 26 ayat 14. Begitu. Itu bisa dicek. Bahwa di Alkitab Ibu, bahwa orang mati itu sudah seperti awan. Iya nggak? Jadi seperti sebagaimana awan lenyap dan melayang, udah aja begitu. Saya kan bertanya, kok Ibu malah ke Islam? Islam ini kan saya bertanya tentang Ibu. Kalau di Islam itu jelas, Bu, bahwa orang di yaumil qiyamah nanti akan dibangkitkan. Karena apa? Karena mereka memiliki pertanggungjawaban gitu. Pertanggungjawaban apa? Malah perbuatan mereka yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya orang-orang Islam itu tahu kalau sekarang perbuatan jelek yang nggak mau mereka, soalnya apa? Nanti akan dipertanggungjawabkan itu. Kejelekan apa kelakuan dia yang tidak baik akan dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, itu di Islam, Bu, seperti begitu. Jadi nggak asal-asal ujuk-ujuk langsung percaya begitu saja, langsung dapat surga aja, nggak bisa. Semuanya juga bagaimana amal perbuatan kita, Bu. Ya, seperti sekolah kita lulus mengisi esainya 100 nilainya otomatis lulus. Nah, kalau esainya tidak diisi 0 semua, gimana mau lulus? Nah, itu di dalam Islam seperti begitu, Bu. Dan lagi Ibu tadi berkata bahwa Yesus akan menghakimi manusia. Kata siapa, Bu? Ibu baca di Yohanes 12 ayat 47. Yesus berkata apa? Sebab aku bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya, Bu. Jadi Yesus itu hanya penyelamat. Jadi tidak menghakimi. Ibu salah lagi tuh. Ibu di ayatnya di mana? Saya pakai Alkitab nih, Bu. Terus Ibu baca di Yohanes 8 ayat 15. Yesus berkata apa? Aku tidak menghakimi seorang pun. Yesus tidak akan menghakimi siapa-siapa, Ibu. Wah, Ibu ini kebanyakannya asumsi, Bu. Saya jawabnya pakai ayat Alkitab loh. Nggak main-main saya nih. Iya. Jadi tolong dijelaskan, Bu. Bagaimana nih? Pertama, ya pertanyaan saya tadi, apakah manusia akan dibangkitkan atau tidak? Karena apa? Akan kontradiksi. Kalau Ibu bilang dibangkitkan, maka kata Yesaya 26 ayat 14, manusia tidak akan bangkit. Dan juga di Ayub 7 ayat 9, manusia tidak akan bangkit. Terus kata Ibu, Yesus akan menghakimi. Ya, ini akan ditentang lagi, Bu. Ibu akan ditabok sama Yohanes 12 ayat 47. Bahwa Yesus itu bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Ya, sebagai penyelamat saja, sebagai jalan. Karena ada ayatnya, Bu. Nah, terus di Yohanes 8 ayat 15, aku tidak akan menghakimi seorang pun. Jadi tidak menghakimi siapa-siapa. Yesus tidak akan menghakimi, Bu. Wah, Ibu ini. Tolong dijelaskan dong, Bu, yang jelas, ya. Kalau lu bilang gue asumsi, ngapain lu nanya terus? Hah? Ngapain lu nanya terus kalau lu bilang gue asumsi? Kalau lu anggap gue asumsi, nggak usah nanya lagi. Goblok. Udah tahu orang asumsi, ngapain lu nanya-nanya? Kalau lu bilang gue asumsi, nggak usah nanya lagi. Dasar goblok. Wah, ya jangan darah tinggi begitu loh, Bu. Saya akan bertanya, ya. Saya bertanya kan sesuai dengan Alkitab. Nah, Ibu pakai apa? Ibu dari tadi nggak menjawab pakai Alkitab kok. Ibu cuma asumsi doang, ya. Orang di grup ini semua pada tahu, Bu.
Ibu ngomongnya cuma asal doang. Katanya Yesus menghakimi, ternyata tidak. Lihat di Yohanes 12 ayat 47. Ya, Yesus berkata apa? Aku bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkannya. Yesus menyelamatkan saja, Bu. Terus di Yohanes 8 ayat 15, aku tidak menghakimi seorang pun. Menghakimi siapa Yesus? Ibu yang asumsi dari tadi. Ya, katanya menurut ibu orang dibangkitkan, tapi ditabok ibu sama Yesaya 26 ayat 14. Bahwa manusia itu tidak akan dibangkitkan. Ya, mereka sudah mati tidak akan bangkit. Sudah menjadi arwah tidak akan bangkit. Sama di Ayub 7 ayat 9. Nah, ibu yang asal kan, kalau saya pakai Alkitab, Bu. Makanya ibu harus pintar dikit, jangan cuma menghujat doang. Ibu kerjanya cuma menghujat Islam, bertanya. Nah, saya pertanyakan kontradiksi ibu nih di ayat-ayat Alkitab ibu sendiri, ibu nggak bisa jawab dari tadi, diem-diem aja. Iya, malah histeris lagi, malah marah-marah sama saya. Saya kan bertanya, Bu. Nah, ibu kalau emang Alkitab sebagai sumber ajaran ibu, nah seharusnya ibu harus bisa jelaskan dong, bukan malah marah-marah. Ibu jelaskan sama saya, oh begini. Nah itu baru. Nah ini ibu cuma asumsi doang dari tadi kan. Bagaimana? Seharusnya ibu jelaskan sama saya. Ya Bu ya, jangan marah lah. Nanti cepat tua Bu, kalau ibu cepat marah. Ya, dijawab Bu. Ya, kan kamu bilang saya asumsi. Kalau lu anggap saya asumsi, artinya lu nggak usah perlu nanya lagi. Ya, nggak usah perlu nanya, repot-repot nanya kalau lu bilang gue asumsi. Ya, nggak usah perlu-perlu, gue nggak darah tinggi. Emang ada bicara saya begini, kalau lu memang lu anggap gue asumsi, yang nggak usah nanya. Beres kan? Daripada lu repot-repot nanya, dijawab, bilang lu gue asumsi. Tapi nanya terus. Goblok. Wah, ibu ketahuan lagi nih. Ibu pasti nih Kristen abal-abal, Ibu. Hah? Nih, saya kasih tahu, bolehkah menyebut orang lain goblok? Ya. Baca sama Ibu Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, ya, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, Ibu harus dihukum tuh, Bu. Iya. Gimana sih? Gak boleh itu, Bu. Bilang-bilang orang lain goblok-goblok. Ini nggak boleh, Bu. Tutur bahasa kita itu mencerminkan jiwa kita, Bu. Jika jiwa kita bersih, maka tutur bahasa kita pun akan sopan santun. Maaf nih, Bu, bukan ngajarin orang tua, ya. Karena apa? Karena ibu nggak patut ditiru anak-anak nih. Saya kan masih muda belia begini, Bu. Saya udah penyayang, imut-imut. Ya, nah ibu, masa saya harus ngasih pepatah sama ibu? Kan nggak boleh sebenarnya, harusnya ibu nih yang mencerminkan sama generasi muda bagaimana ucapan ibu.